record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk pemrograman website. Kami akan melakukan presentasi untuk final project kami untuk memenuhi tugas dari UAS. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai website kami, yaitu website bimbel online dengan nama bimbel kami. Website ini merupakan sebuah website yang berguna untuk membantu proses belajar bagi siswa dan siswi sekolah menengah pertama yang ingin memperdalam dan mengeksplorasi lebih jauh mengenai materi atau latihan soal yang ingin mereka pelajari dan kerjakan. Next. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Norman Jaya Perlaga dengan NIM 200512040053 sebagai leader project. Lalu ada Vita Rahmada dengan NIM 200512040003 sebagai development team. Lalu ada Laila Noviasari dengan NIM 200512040013 sebagai programmer. Lalu ada Nila Mirnawati dengan NIM 200512040027 sebagai Scrum Master. Next. Lalu yang pertama di sini adalah bagian latar belakang. Latar belakang sendiri adalah sebagai salah satu media promosi terpopuler saat ini. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu yang dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun melalui internet. Informasi yang ada di dalam web akan dipresentasikan ke dalam sebuah halaman web yang terbentuk dari sekumpulan teks, grafik, gambar, suara, dan video. Website saat ini muncul karena adanya kebutuhan dari pasar dan serta masyarakat yang semakin tinggi di bidang teknologi. Manfaat dari website untuk masyarakat salah satunya adalah masyarakat dapat berbelanja dan melakukan transaksi apapun secara umum dan online, seperti kebutuhan sehari-hari. Namun tidak hanya itu juga, website juga sering digunakan untuk menyalurkan kegiatan atau kegemaran untuk bersenang-senang, menyibukkan diri, dan belajar secara online. Salah satu cara kita untuk memperkaya ilmu adalah dengan selalu belajar baik di sekolah ataupun di rumah. Oleh karena itu, hadirnya bimbingan belajar secara online akan memberikan banyak dampak yang positif bagi para pengguna internet yang akan semakin dimudahkan untuk belajar secara online. Website ini kami akan kembangkan dengan harapan untuk memberikan pelayanan bimbingan yang secara online dengan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para konsumen kami. Next. Kemudian akan dipresentasikan oleh kami yang lainnya. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu siapakah yang menjadi target pembuatan website bimbel online, kemudian bagaimana merancang sistem informasi website bimbel online ini, lalu fitur-fitur apa saja yang ada pada website bimbel online ini. Next. Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari sebuah perancangan dan pembuatan website ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun website bimbel online untuk siswa atau siswi sekolah menengah pertama. Yang kedua, mempermudah siswa atau siswi sekolah menengah pertama untuk mendapatkan ilmu serta informasi secara online. Yang ketiga, membuat fitur untuk mempermudah user dalam hal pembelajaran. Next. Manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah perancangan dan pembuatan website bimbel online ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi siswa atau siswi sekolah menengah pertama yang ingin memperdalam dan mengeksplorasi lebih jauh mengenai materi atau latihan soal yang ingin mereka pelajari dan kerjakan. Yang kedua, website bimbel online dapat meningkatkan efisiensi karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun dengan terkoneksi internet. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Software dan bahasa pemrograman. Yang pertama, JavaScript. JavaScript dalam pembuatan website ini digunakan sebagai bahasa pemrograman agar web menjadi lebih dinamis dan interaktif. JavaScript juga digunakan untuk logika data. Kemudian HTML dalam pembuatan website ini digunakan sebagai bahasa pemrogramannya, yaitu yang berfungsi untuk mengolah serangkaian data informasi pada website ini.
Kemudian yang ketiga CSS. CSS dalam pembuatan website ini digunakan sebagai bahasa pemrograman. Fungsi dari CSS ini adalah untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan pada website kami. Selanjutnya PHP. PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman yang berfungsi untuk menyesuaikan tampilan konten berdasarkan situasi. Selanjutnya MySQL. MySQL dalam pembuatan website ini digunakan sebagai rancangan database-nya. Kemudian Trello dalam pembuatan website ini digunakan sebagai aplikasi pembantu untuk mengatur proyek dalam satu tempat. Dengan Trello, semua anggota kelompok bisa tahu apa yang sedang dikerjakan. VS Code atau biasa disebut Visual Studio Code dalam pembuatan website ini digunakan sebagai perangkat lunak penyunting kode. Selanjutnya GitHub dalam pembuatan website ini digunakan sebagai situs web juga sebuah layanan cloud yang bisa membantu untuk mencari referensi kode, menyimpan kode, dan mengelola kode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Ya, selanjutnya adalah database. Ini adalah tampilan database yang kita gunakan pada website kami. Jadi kami menggunakan database MySQL yang terdiri dari 6 tabel. Coba di next. Nah, jadi kita punya 6 tabel. Yang pertama ada admin, buku, pembayaran, pilih buku, transaksi, dan user. Yang pertama ada admin, ini memiliki atribut yaitu ID admin sebagai primary key, lalu nama admin, user admin, dan password admin. Lalu buku, ada ID buku sebagai primary key, lalu judul, mapel, kelas, harga, dan gambar buku. Untuk pembayaran memiliki atribut ID pembayaran sebagai primary key, lalu tanggal pembayaran, dan ID admin sebagai foreign key. Lalu pilih buku memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key dan ID buku sebagai foreign key. Lalu transaksi memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key, tanggal transaksi, user ID user, dan ID pembayaran sebagai foreign key. Dan terakhir ada tabel user memiliki ID user, atribut ID user sebagai primary key, lalu nama user, nomor HP user, email user, desa sebagai alamatnya, username user, dan password user. Lalu untuk fitur website ini memiliki fitur sebagai berikut. Mengakses video, yang pertama mengakses video pembelajaran, lalu mengakses buku pembelajaran, dan yang ketiga input data buku pembelajaran. Lalu untuk akses admin sebagai admin, yaitu bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus video pembelajaran, menambah, mengedit, dan menghapus data buku pelajaran, dan mengedit data dan informasi anggota. Lalu akses member, yang pertama ada register, mendaftar menjadi anggota, lalu login, masuk ke dalam akun anggota. Lalu yang ketiga halaman ruang kelas, yaitu mengakses video pembelajaran. Keempat halaman buku pelajaran, dapat melihat informasi mengenai buku pelajaran yang ada dalam website. Dan yang terakhir Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan website bimbel online kami yaitu dengan nama website bimbel kami. Website ini berguna untuk membantu proses belajar bagi siswa atau siswi sekolah menengah pertama yang ingin memperdalam dan mengeksplorasi lebih jauh mengenai materi atau latihan soal yang ingin mereka pelajari dan kerjakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk bagian selanjutnya kami akan mempresentasikan untuk Trello-nya dan juga GitHub-nya.
Lalu di bagian Trello-nya ini sendiri, yaitu pertama di sini ada definisi website. Definisi dari website kami sendiri ini tuh hasilnya serupa dengan presentasi sebelumnya, di mana website ini merupakan akan kami kembangkan dengan harapan akan memberikan pelayanan bimbingan belajar secara online yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para konsumen kami, yang kemudian akan memberikan kemudahan bagi para siswa dan siswi SMP yang akan ingin memperdalam dan mengeksplorasi lebih jauh mengenai materi atau latihan soal yang mereka pelajari dan kerjakan. Lalu di sini ada nama dari anggota kelompok kami, di mana di sini ada nama saya sendiri, yaitu Noman Jablaga dengan NIM 053 sebagai project leader. Ada Davita Rahmada dengan NIM 003 sebagai development. Lalu ada Laila Noviasari dengan NIM 013 sebagai programmer. Lalu ada Nila Mirnawati dengan NIM 027 sebagai Scrum Master. Lalu selanjutnya itu di sini bagian Trello sini itu kami sudah menyelesaikan tahap-tahap dari awal hingga akhir, di mana pada tahap yang pertama di sini ada pembuatan proposal. Pada pembuatan proposal ini itu di sini kami telah membuat yang pertama DFD dan juga RD dan juga PDM. Lalu selanjutnya pembuatan Trello. Dan kemudian membuat desain website, di mana ini merupakan desain awalan dari website kami, di mana terdapat yaitu desain untuk halaman login, desain untuk halaman register, desain untuk halaman home, desain untuk halaman ruang kelas dan buku pembelajaran, halaman pembelian buku, halaman about us, dan untuk halaman profil dari akun dari pengguna website tersebut. Lalu setelah membuat desain website, kami membuat pembuatan dari front end website dengan menerapkan dari desain tersebut, di mana yaitu yang pertama seperti sebelumnya di sini kami hanya tinggal membuat website dalam bentuk codingan sesuai dengan desain yang telah kami buat sebelumnya. Lalu untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya lainnya. Baik, saya akan lanjutkan yang kedua, yaitu pembuatan user interface coloreal design. Jadi di dalam pembuatan user interface coloreal design ini, kami membuat yang pertama halaman login, kemudian halaman register, halaman home, halaman ruang kelas, halaman buku pelajaran, halaman pembelian buku, halaman about us, dan halaman profile. Kemudian selanjutnya membuat database. Dalam membuat database ini, kami membuat database login, sign up, dan pembelian buku. Kemudian yang keempat, membuat program untuk website user. Dalam kode membuat program untuk website user ini, kami membuat program untuk halaman home sebelum login, program untuk halaman login, program untuk halaman sign up, program untuk halaman ruang kelas, program untuk halaman materi pelajaran, program untuk halaman video pembelajaran, program untuk halaman buku pelajaran, program untuk halaman about us, dan program untuk halaman logout. Yang kelima, membuat program untuk website admin. Yang pertama, membuat program untuk halaman login, membuat program untuk halaman tambah. Selanjutnya, membuat program untuk halaman tambah, edit, dan hapus buku pelajaran. Dan yang terakhir, membuat program untuk halaman logout. Kemudian yang terakhir, melakukan testing dan perbaikan terhadap website. Yang pertama, testing website dan perbaikan terhadap website. Berikut adalah penjelasan dari Trello dari website kami, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain.
Di sini selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kode yang ada dalam website kami. Yang pertama ada halaman About Us. Di sini memanggil header. Header ini untuk tampilan headernya. Lalu untuk isinya ada welcome to bimbel kami dan penjelasan lainnya. Kemudian ada ruang kelas, materi pembelajaran, serta pembelian buku. Kemudian memanggil footer untuk tampilan bawahnya. Lanjut ke file buku pelajaran 1. Pada buku pelajaran 1 ini untuk kelas 7, jadi sama, yang pertama ada memanggil header, kemudian ada tombol search untuk mencari bukunya ke bawah. Lalu ini untuk tampilan buku ada judul, kemudian harga, dan ada button tambah. Dan ke bawahnya itu juga ada buku-buku yang lainnya. Lanjut ke bawah. Nah, kemudian yang terakhir ada pemanggilan untuk footernya. Selanjutnya pada file buku pelajaran kedua dan ketiga ini sama seperti buku pelajaran 1. Buku pelajaran 2 ini untuk kelas 8, sedangkan buku pelajaran 3 untuk kelas 9. Selanjutnya ke file dashboard. Pada dashboard ini ada pemanggilan untuk file session dan header login. Ini untuk halaman setelah login. Kemudian ketika sudah login akan ditampilkan tulisan selamat datang dan ayo mulai bergerak untuk meraih mimpi ke bawah. Dan yang terakhir ada footer di bagian dashboardnya. Lalu masuk ke file footer. Pada footer ini untuk membuat halaman bagian bawah website. Jadi yang isinya ada tulisan belajar dengan bahagia bersama kami ke bawah. Kemudian ini ada link untuk Facebook, Instagram, YouTube, sosial media mengenai website kami. Kemudian ada kontak dan alamat dari website bimbel kami. Lanjut ke header login. Header login ini untuk membuat header setelah user melakukan login. Yang isinya ada koneksi, ini untuk memanggil file koneksi yang menghubungkan ke database ke bawah. Kemudian di sini ada isi untuk footernya, isi untuk headernya. Jadi ada tulisan bimbel kami, kemudian home, ruang kelas ke bawah. Lalu buku pelajaran, dan yang terakhir ke bawah. Selain itu ada logo button untuk logo. Lanjut ke header, file header. Pada file header ini untuk halaman sebelum login, jadi header untuk sebelum login ke bawah. Isinya selain tulisan tentang bimbel kami, terdapat about us, kemudian ada tombol untuk sign up dan login. Lanjut ke indeks. Pada indeks ini, untuk yang pertama ada header, kemudian isi dari indeks ini ada let's learn from anywhere, kemudian pelajaran apapun ada di genggamanmu, mari bergabung bersama kami untuk meraih mimpi, dan memanggil footer untuk bagian footernya. Untuk file-file selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain.
Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama, pada file in kelas 1, di sini adalah materi dari untuk kelas 7 SMP, yaitu materi bahasa Indonesia. Yang pertama di sini ada pemanggilan header login. Kemudian pada file ini berisi tentang materi bahasa Indonesia untuk kelas 7. Nah, di sini berisi materi 1, 2, 3, dan seterusnya. Scroll ke bawah. Kemudian pada materi ini kita memanggil materi video dari YouTube. Jadi kita masukkan link YouTube-nya di sini. Scroll ke bawah. Jadi di sini ada beberapa materi yang dimasukkan, kemudian di bagian bawah ini untuk pemanggilan footer. Next ke file in kelas 2. Jadi pada file in kelas 2 ini sama dengan in kelas 1 tadi, yaitu untuk memasukkan materi bahasa Indonesia dari kelas 7. Mohon maaf, kalau ini untuk memasukkan materi dari kelas 8, yaitu ada materi 1, 2, dan seterusnya. Kemudian diinputkan juga video pembelajaran dari YouTube, dan di bagian bawah untuk pemanggilan footer. Next. Baik, langsung ke file koneksi. Nah, pada file koneksi ini, di sini nanti akan terkoneksi ke dalam database yang tertuju dengan usernya apa dan passwordnya apa. Next. Pada halaman login ini, yang pertama kita memanggil header. Kemudian di dalam login ini nanti kita bisa klik button login. Jika belum mempunyai akun, bisa klik sign up terlebih dahulu. Kemudian memasukkan username dan password. Scroll. Nah, nanti dalam halaman login ini juga akan tertuju ke dalam database-nya. Kemudian di bagian bawah juga memanggil footer untuk bagian bawahnya. Selanjutnya file logout. Nah, pada file logout ini untuk memutus hubungan dari login, di mana session start-nya dimulai, kemudian akan dihentikan di dalam session di story dan akan dikembalikan lagi ke halaman login. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Lalu untuk pada bagian selanjutnya sendiri, seperti sebelumnya di Math kelas 7 ini itu terdiri untuk bagian untuk menampilkan video materi, di mana di sini kita mendefinisikan terlebih dahulu materi dari 1 hingga secukupnya. Lalu kemudian setelah itu kita akan memanggil untuk video YouTube yang akan dipanggil, dan juga kita koordinasikan agar dapat sesuai dengan website kita. Lalu hingga di bagian akhir kita ulangi terus hingga seluruh materinya terisi, dan kemudian pada bagian akhir kita akan menutup dengan footer. Lalu untuk bagian ruang kelas 1 ini sendiri, ini merupakan bagian sebelum untuk masuk ke bagian materi sebelumnya itu, di mana di sini kita akan memanggil yang pertama itu adalah header dari login.
Kemudian setelah memanggil user dari login, kita akan memberikan judul yaitu kelas 7 dari ini. Lalu kita membuat card dari dimana card ini akan terdiri dari yaitu matematika kelas 7, bahasa Indonesia kelas 7, dan bahasa Inggris kelas 7. Kemudian pada card tersebut kita akan memberikan akses button, dimana akses button tersebut akan ditujukan menuju ke halaman materi mat kelas 1 atau mat kelas 2 sesuai dengan kelas yang ada pada mereka. Setelah itu pada ruang kelas 1 ini kita terakhir akan mengincludekan yaitu dari footernya. Lalu untuk dari ruang kelas 2 juga seperti itu, hanya bedanya untuk materi dari kelas 8 dan untuk ruang kelas 3 untuk materi dari kelas 9. Lalu selanjutnya untuk pada bagian session. Pada bagian session ini sendiri merupakan bagian dari mana session dimulai, di mana apabila login user dimasukkan, maka akan menuju ke bagian login dari PHP. Lalu untuk sign up-nya, pada bagian sign up ini itu merupakan bagian pendamping dari login, dimana apabila kita belum membuat akun, maka kita akan menuju ke bagian sign up, dimana pada sign up ini ada memanggil header dulu PHP, lalu kemudian di sini ada judul yaitu membuat create new account. Lalu apabila kita sudah meregistrasi, kita akan diarahkan menuju ke bagian login PHP. Apabila kita belum, kita akan mengisikan form dari yang akan nama, email, password, date of birth. Kemudian akan kita klik tombol button sign up button sehingga dapat disimpan pada database. Dan kemudian pada bagian terakhir akan memanggil untuk bagian footer. Lalu untuk yang terakhir itu untuk style CSS-nya. Untuk style CSS-nya sendiri ini merupakan untuk membantu merapikan pada bagian video kontainer di dalam YouTube sebelumnya, dan juga untuk membantu merapikan bagian button kontainer dari sign up dan juga login. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah untuk tampilan website admin. Jadi yang pertama ada file daftar buku. Ini berisi tampilan buku dari database yang diurutkan berdasarkan ID-nya. Lalu di sini juga ada untuk pencarian buku, jadi akan dimasukkan kata kunci, nanti akan muncul buku sesuai kata kuncinya. Lalu ini untuk tampilannya dibuat tabel, ada kolom nomor, judul buku, mata pelajaran, kelas, harga, gambar buku, dan aksi. Untuk aksinya sendiri ada edit dan delete. Jadi edit nanti akan dihubungkan ke input buku untuk mengeditnya. Lalu untuk delete-nya untuk menghapus data dari buku tersebut. Lalu selanjutnya di file dashboard_admin, ini adalah tampilan awal setelah login untuk admin. Jadi dipanggil dulu, mengincludekan session admin dan header login. Lalu ada tulisan selamat datang dan memanggil nama username admin. Lalu ditampilkan dari daftar buku tadi dan footernya. Lalu untuk footernya di sini hampir sama seperti footer untuk user, halaman user. Lalu di file header_login ini juga sama dengan halaman dari user tadi. Lalu untuk inputnya, input_buku, kita includekan dulu session_admin dan header loginnya. Lalu deklarasi variabel, judul, mapel, kelas, harga, gambar buku, error, dan sukses. Nanti ini digunakan untuk ketika error dan ketika sukses. Kemudian ini ketika tombol
simpan diklik, maka akan menyimpan file ke database dengan melakukan query yaitu insert, lalu ketika misal update maka menggunakan query update. Kemudian selanjutnya yaitu bagian ini digunakan untuk tampilan dari form untuk pengisian bukunya dan memanggil file footer untuk tampilan footer. Lalu di file login_admin ini hampir sama dengan login user, mungkin tampilannya saja yang agak berbeda. Namun untuk fungsinya ini ketika diklik login button, maka akan melakukan query untuk menseleksi dari user admin dan password admin, dan ketika sama datanya, maka akan dialihkan ke dashboard_admin. Lalu untuk logout-nya ini juga hampir sama, session dimulai dan kemudian dihentikan dan dialihkan ke login_admin, kembali ke sini tadi. Lalu untuk sessionnya ini digunakan untuk ketika status login admin ini bernilai false, maka akan dialihkan lagi ke halaman login, namun ketika bernilai true maka akan masuk ke sini, dashboard. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk websitenya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tampilan dari website kami. Di sini yang pertama halaman home. Nah, di sini terdapat yang paling atas header-nya, ada sign up, login, about us, home, kemudian di bagian bawah footer ada kontak kami, kemudian ada logo dari simbol kami. Next ke login. Nah, di sini jika kita belum punya akun, bisa membuat akun terlebih dahulu dengan mengeklik sign up. Berhubung kami sudah mempunyai akun, jadi kami langsung login dengan mengetikkan username dan juga password. Nah, berikut adalah tampilan ketika kita berhasil login. Tampilannya akan seperti ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Selanjutnya, ketika sudah login, maka pada header ada home, ruang kelas, buku pelajaran, dan logout.
Kemudian pada ruang kelas, di situ ada 3, yaitu ruang kelas 7, 8, dan 9. Pada ruang kelas 7 ini ada beberapa card, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian klik akses pada salah satu. Nah, nanti ketika sudah diklik akses, maka akan diarahkan ke halaman materi yang nantinya akan berisi video YouTube mengenai materi tersebut. Nah, ini untuk tampilan YouTube-nya bisa diklik. Selanjutnya pada buku pelajaran, ini akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Lalu pada bagian buku pelajaran ini sendiri, yaitu ada dari 3 kelas, yaitu kelas 7 dan hingga kelas 9. Di mana di sini pembagiannya di situ ada untuk bagian pencarian, yang kemudian ada bagian judul di mana ini menunjukkan bahwa ini adalah kelas 7, dan kemudian ini merupakan bagian etalase buku-buku apa saja yang tersedia di bagian halaman di sini. Lalu juga terdapat tombol tambah untuk menambahkan ke dalam bagian di dalam database. Lalu untuk selanjutnya sendiri akan kami coba untuk logout dan juga untuk login untuk bagian adminnya. Lalu pada bagian login ini sendiri, di sini kita akan mulai kita dapat untuk jadi langsung. Lalu di sini merupakan bagian dari login untuk admin, di mana di sini kita dapat untuk melakukan login atau juga kembali menuju ke login usernya. Untuk username sendiri di sini kita dapat masukkan dengan admin dan admin. Lalu kita dapat login, lalu akan menuju ke bagian untuk website untuk adminnya. Lalu pada bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Ya, jadi saya akan melanjutkan penjelasannya. Ketika tadi sudah login menggunakan akun admin, jadi kita akan ditampilkan halaman home dari adminnya, ada tulisan selamat datang, lalu ada tampilan dari daftar buku, yaitu daftar buku dari database. Jadi kita bisa Ya, baik. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Jadi ketika tadi sudah login dengan akun admin, maka akan ditampilkan home dari halaman admin ini dan ditampilkan dari daftar buku yang ada pada database-nya. Lalu di sini kita bisa coba, di sini juga ada untuk cari buku, misal kita cari buku bahasa Indonesia. Lalu kita klik cari. Nah, akan muncul kata kunci yang ada buku bahasa Indonesianya. Lalu kita misal coba menginputkan data. Misalkan judul bukunya buku puisi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kelasnya misalkan kelas 8, lalu harganya misalkan 30.000. Lalu kita coba, untuk gambar buku ini bisa diisi, bisa tidak diisi. Lalu kita coba simpan data saja. Nah, akan muncul pop-up seperti ini, sukses memasukkan data. Kita coba lihat di bagian daftar buku tadi.
Nah, ini sudah muncul buku puisi yang kita inputkan tadi. Lalu kita coba mengedit datanya. Nah, misalkan kita ganti ini buku puisi versi Inggris. Lalu ini bahasa Inggris. Lalu kita coba simpan. Nah, maka di sini langsung terupdate buku puisi versi Inggris dan bahasa Inggris. Lalu kita coba delete salah satu, misalkan ini, akan muncul pop-up seperti ini dan konfirmasi kita oke. Nah, maka berhasil hapus data buku dan data bukunya sudah hilang, sudah terhapus. Lalu kita coba logout. Nah, ketika logout, maka akan ditampilkan halaman login seperti ini dan akan di linkkan juga untuk bisa kembali ke halaman login user. Itu merupakan demo dari website kelompok 5. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.